Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Kisan Aziz. Hari ini saya sedang berada di rumah salah satu putra dari Bapak Irsyad. Bapak Irsyad itu adalah penyempurna jurus dan pencipta senam di Persaudaraan Setia Hati Ternate. Tentunya tidak banyak yang tahu kisah perjalanan hidup Bapak Irsyad. Oleh karena itu sekarang saya sudah bersama putra-putra dari Bapak Irsyad. Kita akan coba tanya-tanya tentang gimana sih kisah perjalanan hidup Pak Irsyad masa itu sampai bisa mengembangkan Persaudaraan Setia Hati Ternate sampai sekarang ini. Sudah ada di sini Pak Samudra dan Pak Edi. Mungkin bisa diceritakan bagaimana kisah mungkin sebelumnya masa kecil beliau, lahir di mana, terus kemudian pernah sekolah di mana aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau cerita soal Bapak ini agak susah Mas, karena Bapak sendiri tidak mau menceritakan tentang pribadinya, tentang keluarga besarnya. Jadi kita hanya tahu apa yang kami lihat dan kami rasakan, gitu ya. Kalau yang setahu kami, beliau lahir di Madiun, ya itu juga kita juga tahunya dari catatan-catatan semuanya. Ya, beliau juga bilang saya lahir di Madiun, tapi nggak pernah disebut tempatnya di mana. Dan kita tahu bahwa Pak Irsyad itu sekolah di Surabaya di KIS. Itu KIS itu setingkat STM lah, zaman Belanda, dan tidak semua pribumi bisa sekolah di situ. Itu yang saya dengar ceritanya ya? Di Surabaya. Gitu. Nah, mengenai perjalanan beliau belajar di mana, masalah setia hatinya kami hanya tahu setia hatinya saja tadinya ya. Beliau pernah berguru dengan Eyang Suro. Saya tanya, itu juga langsung jawabnya, ya pernah berguru langsung dengan Eyang Suro, tapi tidak pernah disebut berapa lama. Nah, hanya tahu terakhir kami tahunya tuh dari foto-foto, yaitu PSG itu. Nah, sejarah sampai ke situ kami tidak pernah diceritakan, karena Pak Irsyad itu nggak pernah mau cerita tentang sesuatu kalau nggak ditanya. Nah, pengetahuan kami sendiri kan pada zaman dulu itu kan juga terbatas, gitu ya. Karena yang saya tahu waktu kami di Madiun dulu, gitu, yang berlatih di rumah di Jalan Prambanan, kan dulu latihan awalnya di Jalan Prambanan, kita di rumah dinas kereta api ya. Di Madiun? Ya, karena Bapak kan kerjanya di kereta api. Itu memang latihannya di rumah. Itu sudah berkeluarga? Udah. Kami udah ada. Yang belum ada Edi aja gitu. Nah, kita meninggalkan Madiun itu tahun 60, kita pindah ke Aceh. Sebelumnya tahun 40-an itu Bapak juga ada di Aceh. Cuman persisnya kami nggak tahu tahun berapa. Tapi kalau saya lihat kakak saya yang tertua kan akhirnya 47. Ya, berarti kan Bapak di Aceh itu mungkin tahun 46-an lah. Ya kan, dia kembali ke Jawa lagi tahun 50-an. Di Aceh itu urusan kedinasan kereta api? Kereta api, karena memang Bapak dari awal kerja di kereta api. Ya, karena memang gimana ya susah, karena Bapak sendiri nggak pernah mau cerita soal kerja pun, kita nggak boleh ke kantornya. Zaman di Madiun, kami tuh nggak tahu Bapak tuh, kita hanya tahu Bapak tuh kerja di DKA ya. Kami nggak boleh datang ke kantor. Hanya tahu kalau pas ada latihan atau pertandingan dulu itu, seingat saya di bengkel Madiun. Itu nanti saya cari fotonya, rasanya masih ada satu yang dulu mau saya potret, saya agak ragu gitu. Iya. Bahwa latihannya itu di bengkel kereta api, itu masih ada lambang kereta apinya. Karena kan selama ini kan kita kenalnya kan di Kepresidenan tahun-tahun 50-an itu. Iya kan? Di Kepresidenan itu Pelodah, untuk acara bertanding segala macam tahun 57, 58 itu masih di bengkel. Saya masih ingat itu kan kalau bertanding kan nggak pakai body protector ya. Itu pokoknya dari panggung ya digotong aja. Sayang juga piala Bapak juga
saya nyari ada, tapi saya nggak tahu, belum ketemu lah gitu. Ada 3 dari Perak, dari apa ya? Dari Timah apa? Masih zaman dulu. Tahu di mana? Ada di kota waktu itu saya adik ini gitu. Saya suruh simpen, tapi ya kita sendiri juga nggak nyangka kalau kita juga jadi ketemu begini gitu, Mas. Bapak itu menikah sama ibu usia atau tahun berapa itu, Pak? Terus gimana itu dulu? Nah itu Bapak menikah sama ibu di Aceh. Di Aceh. Di Sigli ya. Tahun persisnya saya nggak tahu. Saya tahu pokoknya mas saya kan yang ini kelahiran tahun 47. Dan terakhir kita juga kembali ke Aceh tahun 60-an itu kita kembali ke Aceh. Nah inilah yang lahir terakhir di Aceh di rumah yang sama. Tapi kalau saya lihat potret-potretnya zaman di Aceh itu Bapak tidak di Aceh ya, tapi dia juga selalu keliling. Ya mulai dari Sigli, kita kan kantor pusatnya di Sigli ya. Sigli itu daerah Aceh. Iya Aceh. Berarti dari Madiun ke Surabaya untuk sekolah STM, Iya. STM itu tadi. Iya. Ketika lulus dari sana langsung ke Aceh atau Belum, masih di Madiun. Masih balik lagi ke Madiun. Masih di Madiun. Nah itu kami blank, nggak pernah mau cerita. Kita tanya pun dia hanya senyum aja. Sampai sekarang pun juga masih tanda tanya di saya, kenapa sih? Saya juga ngubungin mbah-mbah yang lain, jawabannya selalu sama gitu. Jadi setelah ke Madiun, Semarang gitu. Ya, kita ke Aceh. Ke Aceh. Ya dari Aceh tahun kita balik lagi kan tahun 63 balik ke ini. Kita ke Aceh tahun 60. Ini itu punya istilahnya pindah yang kedua ya. Iya. Kan yang pertama tahun 40-an lah. Yang jelas revolusi fisik ada di sana. Terus pas di sana juga masih main silat juga. Masih. Jadi ya muridnya juga banyak orang-orang Belanda yang segala macam, termasuk ada Jepangnya dulu. Nah, maka saya tanya-tanya gitu ya. Bapak punya murid orang Jepang karena dia cerita waktu dia ke Jepang tahun 61 kan Bapak ke Jepang. Dia ketemu ya murid-muridnya ini. Waktu murid-muridnya belajar sama Bapak itu di Aceh. Iya. Kemudian suatu saat mereka kembali lagi ke Jepang. Iya. Bapak itu ke Jepang. Iya. Ketemu sama mereka. Ketemu. Maka itu saya juga tanda tanya persisnya di tahun berapa gitu. Karena hitam putihnya nggak ada. Iya. Karena kalau kita bicara kerjaan Bapak itu tertutup aja. Kami nggak pernah tahu apa posisinya atau segala macamnya. Kami hanya tahu, oh ternyata Bapak ini jabatannya terakhir tuh ini dari SK pensiun. Itu pun pensiun janda. Kan ngurus untuk ibu kan, Bapak meninggal kita urus. Nah disitulah kami baru tahu, oh ternyata pantas kita cuma begitu doang. Kita nggak pernah tahu. Dan itu juga saya terapin ya di keluarga, anak-anak tuh nggak boleh ke kantor. Hanya seingat saya masa kecil itu ya kayak di Madiun ya kita senangnya apa? Misalnya orang main ketepel, kita nggak main ketepel. Ketepelnya itu pakai bedil-bedilan, dibuatin di bengkel karena si supir kan. Jadi kita tuh tidak pakai mobil, cuma mobil nggak pernah ada di rumah gitu loh. Kan kita nggak pernah tahu. Jadi ya ibu aslinya orang Padang. Ketemu di Aceh. Jadi kan mirip Mas Suro juga kan. Mas Suro sendiri kan juga di Aceh. Dan seluruh dan memang ternyata saya pikir Bapak tuh nggak dikenal, ternyata di sana dia cukup terkenal ya. Dari dulu Sumawi sampai kemana-mana. Ini saya tahu ya istilah kita mulai besar. Adik saya yang satu yang bawa itu dia main di Lusmawi. Lusmawi itu ya biasa namanya anak muda kan main gapleh. Daerah sana kan tahu sendiri kan. Nah, maka dibilang wah ini nggak bisa ini nggak bisa dilempengin gitu dia pakai rencong kan begitu kalau di sana. Ketemu Habib tanya gini-gini baru langsung oh gue kenal baik udah.
Kemudian dari Aceh terus langsung ke Bandung apa masih? Masuk ke Bandung. Terakhir kita bapak pulang dari Jepang kan balik ke Aceh terus pindah Jakarta ke Bandung. Itu berapa lama Pak di Jepang? Jepang 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun lebih lah. Tinggal keluarga itu? Iya. itu urusan kereta api untuk Aceh. Jadi pada saat tahun 60-an itu kereta api di Jawa kalah dengan di Aceh. Karena satu-satunya kereta api uap yang elektrik itu hanya ada di Aceh itu. Dan ya saya tanya terakhir itu ya itu kayaknya mungkin kaitan papasan perang kali. Maka Palembang jembatan Ampera, Aceh dapat kereta api, kalau Palembang dapat jembatan Ampera gitu. Terus setelah ke Bandung mulai mengenalkan pencak silat lagi di Bandung. Ya, cuman kita di Bandung Bapak udah nggak seaktif sebelumnya. Oh malah. Jadi karena banyak yang datang kan. Iya. Datang sampai terakhir tuh ya Mas Sakti lah ya yang saya tahu. Tapi kalau ada Mas Sakti biasanya saya kabur. Karena kita gitu tuh saya nggak mau ikut gitu. Ya bukan apa ya, kalau ada Bapak biasanya kami singgir. Kalau nggak ada Bapak baru. Nah selain Mas Sakti kita juga ngajar di Pangkalan, dosen. Kan banyak orang-orang SA yang auri. Nah itu saya nggak tahu persis, walaupun saya ikut ngajar gitu ya. Itu antara yang baru atau yang lama kita nggak bisa bedain. Karena saya hanya sekedar teknis ininya, untuk itunya saya nggak ikut. Itu juga akhirnya bubar sendiri karena kan pindah-pindah tugas. Hanya yang setahu saya dulu ya cuma sering ke Mas Sakti aja lah gitu. Kenapa ITB gitu, ke ITB. Kalau saya nggak mau diajak. Terima kasih sudah menonton video ini. Bantu kita bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng agar kamu dapat notifikasi video terbaru kita.